Sobat calon guru semuanya, setelah nanti pendaftaran CPNS 2024 dibuka ataupun juga pendaftaran P3K 2024 sudah dibuka, maka terlebih dahulu kita akan membuat akun SSC ASN 2024 pada halaman pendaftaran akun SSC ASN 2024. Setelah itu nanti kita akan login kemudian melanjutkan pendaftaran. Nah, pada bagian ini kita akan mendapatkan notifikasi bahwasanya seluruh calon pelamar wajib membuat akun di sscasnbkn.go.id. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu teman-teman harus nantinya memahami yaitu bagaimanakah perbedaan alur pendaftaran SSCASN 2024, baik itu untuk alur pendaftaran SSCASN P3K Guru, kemudian alur pendaftaran SSCASN 2024 untuk P3K Tenaga Teknis, kemudian alur pendaftaran SSCASN 2024 untuk pendaftaran P3K Tenaga Kesehatan, serta alur pendaftaran SSCASN untuk CPNS, teman-teman. Nah, tentunya di sini nanti kita akan mengetahui bagaimanakah proses mulai dari awal pendaftaran hingga pemberkasan nomor induk pegawai. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita mulai dari alur pendaftaran SSCASN 2024 CPNS, teman-teman. Nah, di sini untuk langkah pertama bagi teman-teman yang nanti akan mendaftar CPNS, maka di bagian langkah 1 inilah kita mendaftar akun. Kita daftar akun atau membuat akun SSCASN di daftar sscasnbkn.go.id/akun ya. Nah, nanti untuk tutorial cara pembuatan akunnya akan kita sajikan pada kartu video ini, teman-teman. Nah, pada bagian daftar akun ini nanti teman-teman seperti biasa, yaitu pelamar itu mengisikan, yaitu di bagian langkah pertama itu kan pengecekan identitas ya. Masukkan nik, kemudian nomor kakak, nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian nomor handphone dan juga email. Kemudian di bagian langkah kedua nanti mengisi atau membuat password akun SSCASN dan juga pertanyaan pengaman ya. Nanti ada pertanyaan pengaman 1, 2, jawaban pengaman 1, 2. Setelah itu teman-teman nanti upload foto KTP maksimal 20 KB dan juga melakukan swafoto. Setelah itu teman-teman nanti masuk di halaman resume, yaitu pengecekan ulang data ya. Pelamar nanti bisa mencetak nih, yaitu kartu informasi akun. Nah, setelah itu nanti teman-teman login pada bagian langkah kedua, yaitu login ke SSCASN dengan masukkan nik dan juga password yang telah dibuat di bagian daftar akun. Nanti kita melengkapi, mengisi biodata, kemudian memilih jenis seleksi. Nah, untuk pendaftaran CPNS nanti jenis seleksinya dipilih yang CPNS ya. Silakan dipilih yang CPNS. Kemudian setelah itu nanti kita memilih formasi, kemudian kita mengupload dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan sesuai dengan yang disyaratkan oleh instansi dan juga persyaratan jabatan. Setelah itu resume, dan berikutnya nanti kita mencetak kartu pendaftaran, teman-teman. Nah, inilah untuk yang daftar formasi CPNS. Kemudian langkah ketiga nanti adalah teman-teman ikut seleksi administrasi. Nah, setelah teman-teman mencetak kartu pendaftaran dan juga resume ya, akhir pendaftaran, maka teman-teman akan diverifikasi nih untuk berkas dan juga data yang telah dikirimkan. Nanti panitia akan memverifikasi data pelamar, kemudian panitia mengumumkan hasilnya di hasil seleksi administrasi. Kemudian jika teman-teman nanti nggak lulus ya di bagian seleksi administrasi, kalian bisa mengajukan sanggah ya pada masa sanggah, teman-teman. Kemudian panitia nanti akan mengumumkan hasil sanggahnya. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus nanti dapat mencetak kartu peserta ujian CPNS 2024. Kemudian untuk yang langkah keempat yaitu seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi kompetensi nanti ada yaitu ujiannya dua ya, yaitu ada SKD dan juga ada SKB. Nah, peserta yang lulus seleksi administrasi nantinya dikirim datanya ke Chat BKN untuk ujian seleksi kompetensi. Kemudian untuk seluruh nilai seleksi kompetensi nanti akan dikirimkan ke SSCASN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun juga peraturan afirmasi yang diberikan. Nah, di bagian ini ujian SKD dengan Chat BKN nanti dilanjutkan dengan ujian SKB bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian SKD ya. Kemudian untuk yang tahap terakhir itu adalah pengumuman kelulusan. Nantinya untuk panitia itu akan mengumumkan hasil seleksi kompetensinya. Kemudian pelamar nanti yang nggak lulus bisa mengajukan sanggah ya.
Kemudian panitia nanti mengumumkan hasil sanggahnya. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus ini nanti akan melakukan pemberkasan nomor induk CPNS ya. Nah, pada bagian sanggah di sini ada sanggah pengumuman kelulusan SKD dan juga administrasi. Tentunya yang bisa kita sanggah itu adalah ketika kesalahan itu terjadi pada sistem ya, bukan karena keteledoran kita sendiri. Nah, ini adalah untuk alur pendaftaran CPNS 2024 teman-teman. Dan kemudian di sini adalah untuk alur pendaftaran SSC-ASN 2024 P3K Tenaga Teknis ya. Nah, untuk alur pendaftaran P3K Tenaga Teknis 2024 ini sama dengan yang tadi ya, di bagian daftar akun di sscsnbkn.go.id. Ini sama, yaitu mengisikan nick, nomor KK, nama lengkap dan seterusnya. Ini adalah sama ya, sampai nanti kita upload foto KTP dan juga melakukan swafoto. Kita cetak kartu informasi akun. Nah, berikutnya nanti kita daftar formasi nih. Daftar formasi kita mulai melengkapi biodata, memilih jenis seleksi. Nanti yang dipilih ini adalah yang membedakan di sini, yaitu teman-teman nanti memilihnya adalah tenaga teknis ya. Memilih formasi P3K tenaga teknis. Kemudian jenis seleksinya P3K teknis, memilih formasinya itu adalah di mana. Kemudian mengupload dokumen persyaratan. Kemudian di sini melakukan resume dan juga mencetak kartu pendaftaran. Setelah itu nanti teman-teman mengikuti seleksi administrasi ya. Ini sama halnya dengan CPNS tadi. Jadi nanti ada diverifikasi berkasnya oleh BKPSDM ataupun juga instansi penyelenggara. Nah, di sini nanti akan diumumkan hasilnya. Kemudian kalau nggak lulus kita bisa melakukan sanggah. Kemudian yang keempat yaitu di sini nanti teman-teman ikut seleksi kompetensi. Nah, di sini nanti berbeda ya dengan CPNS tadi. Jadi peserta yang lulus seleksi administrasi nanti dikirim datanya ke Cat BKN ya untuk ujian seleksi kompetensi. Kemudian seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan ke SSCSN ya untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun juga peraturan afirmasi yang ditetapkan. Kemudian nantinya jika jabatan yang dilamar itu terdapat ujian seleksi kompetensi tambahan atau SKTT, maka seleksi nanti dilanjutkan dengan ujian SKTT. Nah, kemudian untuk di bagian pengumuman kelulusan, yaitu panitia nanti akan mengumumkan hasil seleksi kompetensi dan pelamar yang lulus nanti akan melakukan pemberkasan nomor induk P3K. Ini adalah untuk yang alur pendaftaran SSC-ASN 2024 P3K Tenaga Teknis teman-teman. Dan selanjutnya kita lanjutkan ke alur pendaftaran SSC-ASN P3K Tenaga Kesehatan ya. Nah, ini yang pertama sama ya, yaitu kita membuat akun SSC-ASN, yaitu memasukkan nick, nomor KK dan lain sebagainya. Ini di bagian pengecekan identitas ya, yaitu langkah 1. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke langkah 2, yaitu melengkapi biodata. Kita membuat password dan juga pertanyaan pengaman, upload foto KTP dan juga foto selfie nantinya ya, langsung nih di kamera. Kita cetak kartu informasi akun. Nah, di bagian memilih jenis, memilih daftar formasi, disinilah nanti teman-teman setelah mengisi biodata, memilih jenis seleksinya itu adalah tenaga kesehatan ya. Jangan sampai keliru teman-teman. Kalau misalkan ingin daftar P3K tenaga kesehatan, berarti di sini kita pilihnya formasi, yaitu jenis seleksinya P3K tenaga kesehatan. Dan selanjutnya kita memilih formasi, kemudian upload dokumen dan juga resume ya. Setelah itu nanti cetak kartu pendaftarannya. Nah, berikutnya setelah itu nanti teman-teman akan mengikuti seleksi administrasi. Ini sama dengan yang tadi ya, sama dengan CPNS dan juga P3K Tenaga Teknis, yaitu nanti kita bisa pelamar yang lulus dapat mencetak kartu ujian nih. Setelah itu nanti seleksi kompetensi. Nah, nanti yang lulus seleksi administrasi dikirim datanya ke Cat BKN untuk ikut ujian seleksi kompetensi ya. Nah, untuk seluruh nilai seleksi kompetensi akan dikirimkan ke SSCSN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan dari passing grade ataupun juga peraturan afirmasi yang ditetapkan nantinya. Setelah itu nanti finalnya yaitu pengumuman kelulusan. Nanti panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi. Kemudian pelamar yang lulus nanti ikut pemberkasan P3K Tenaga Kesehatan. Dan kemudian yang terakhir yaitu untuk alur pendaftaran SSCSN guru kira-kira adalah seperti ini. Jadi memang di sini belumlah sumber resmi ya, karena belum diumumkan di portal resmi BKN maupun juga Kemenpan RB. Namun di sini hanya sebatas sebagai referensi saja untuk teman-teman nanti bisa bersiap-siap ya. Semoga nanti adalah demikian. Nah, untuk langkah pertama untuk mendaftar P3K Guru 2024 itu adalah kita daftar akun ya, yaitu sama dengan yang tadi kita membuat akun SSCSN. Langkah 1 pengecekan identitas, yang kedua adalah pengisian biodata, kemudian kita akhiri mencetak kartu informasi akun.
Nah, setelah itu nanti di sini ada penentuan prioritas ya. Apakah nanti ada penentuan prioritas? Kalau misalkan kita lihat pada alur ini sepertinya ada, yaitu untuk penentuan prioritas. Nah, di sini nanti untuk kalaupun nanti ada penentuan prioritas, ini nanti akan sistemnya itu yang akan menentukan ya. Jadi by sistem untuk penentuan prioritas. Nah, nantinya untuk teman-teman yang lulus passing grade atau P1 wajib mendaftar sampai dengan resume ya. Kemudian kalau misalkan kita nggak daftar sampai resume, ya sama saja kita nggak ikut nih, nggak mau diangkat itu ya. Kemudian P2 dan selanjutnya untuk P2 P3 ini tidak bisa untuk turun prioritas. Coba di sini coba kita cek dulu. Jadi untuk yang P2 P3 tidak bisa turun status jika tidak ada formasi yang dibuka. Kemudian P4 bisa mendaftar ketika formasi untuk P4 masih tersedia. Kemudian P3 P4 ini bisa naik status menjadi P2 jika memang termasuk THK2 ya. Karena untuk P3K guru nanti menggunakan database dari Dapodik dan juga database lulusan PPG Kemdikbudristek. Nah, berikutnya pada tahap ini teman-teman nanti ada tahap ya. Pada proses ini ada tahapan konfirmasi oleh peserta. Apakah kita termasuk dalam prioritas berapa? Nanti kita melakukan konfirmasi dan itu sudah ditentukan oleh sistem ya. Setelah itu nanti teman-teman mendaftar formasi, yaitu setelah kita mengisi biodata, ini nanti kita memilih jenis seleksinya itu adalah P3K guru ya. Nah, kita milihnya P3K guru karena ingin mendaftar P3K guru serta memilih pendidikan sesuai dengan Dapodik dan juga jabatannya. Setelah itu kita upload dokumen, kemudian kita lakukan resume dan juga cetak kartu pendaftaran. Kemudian selanjutnya kita ikut seleksi administrasi ya. Ini sama dengan yang tadi, yaitu bagi pelamar P1 tidak dilakukan proses seleksi administrasi karena sudah lulus ya di tahun 2021 kemarin. Jadi kita tinggal konfirmasi saja nih. Kemudian berikutnya seleksi kompetensi. Nah, ini nanti peserta yang lulus administrasi akan mengikuti seleksi kompetensi dengan cat BKN ya. Nah, di sini nanti untuk pelamar P1 tidak ikut ujian seleksi kompetensi karena hasilnya itu menggunakan hasil 2021. Setelah itu nanti pengumuman kelulusan, panitia yang akan mengumumkannya. Setelah itu nanti pelamar yang lulus ini akan melakukan pemberkasan. Kira-kira itu adalah untuk cuplikan singkat alur pendaftaran CPNS dan juga P3K 2024 ya. Mulai sekarang ini kita sudah bisa nih untuk bersiap-siap memantau di portal resmi sscsnbkn.go.id dan juga instansi kita masing-masing ya. Semoga tahun ini kita lulus semua ya di seleksi CSN 2024.